Penutup Komsel tahun ini akan dilaksanakan KK Live Christmas. KK Live Christmas dilaksanakan di setiap Komsel masing-masing. Untuk acara, waktu, tempat, dan dress code disepakati masing-masing anggota Komsel sepanjang bulan Desember. Diwajibkan untuk mendokumentasi kegiatan masing-masing kakak. Kegiatan akhir tahun. Komsel terakhir 29 November. Malam penyembahan terakhir 1 Desember. Doa pagi terakhir 2 Desember. Ibadah Raya Pranatal 24 Desember jam 9 pagi. Malamnya Christmas Eve Family Altar atau Mesbah Malam Natal Keluarga. Ibadah Natal 25 Desember jam 9 pagi. Ibadah Raya Akhir Tahun atau Year End Celebration 31 Desember. Malamnya Old and New Family Altar, Mesbah Malam Tahun Baru. Puasa Daniel dimulai 1 sampai 21 Januari 2024. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024 jam 9 pagi. KK Gathering, KK Pertama 2024 dimulai Senin 29 Januari 2024. Malam Penyembahan Pertama 2024 19 Januari 2024. Dan Doa Pagi Pertama 20 Januari 2024. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh Yesus, Kau Rajaku. Di dalam hidup ini
penuh kemuliaan. Kau yang termanis, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Dada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, Engkaulah Yesus. Ku sembah Kau Rajaku dalam setiap hidupku, dalam setiap langkah.
Yesus yang termanis. Oh, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus buat jiwaku, buat jiwaku.
was, but now I found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. Oh, and like a flood, His mercy waves, unending love, amazing grace. Once more, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy waves, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Amin. Selamanya Engkau menjadi perisai kami Tuhan. Tempat perlindungan kami yang maha tinggi hanya Engkau Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkah kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan Kau perisai kami. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus Raja kita. Dia yang layak dipuji, dia layak disembah. Amin. Kita itu. Kasih salam kanan kiri bilang, Tuhan Yesus paling baik. Tuhan Yesus paling manis. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi, puji Tuhan, di Desember nih sudah saudara.
Besok Natal, hore. Senang ya saudara ya, besok kita merayakan Natal bersama-sama. Kita masih di bulan yang luar biasa, yang sungguh banyak berkat yang kita akan nikmati di bulan ini sebelum kita mengakhirinya dan masuk ke tahun yang baru, tahun 2024 saudara. Sebelum kita masuk ke khotbah kita hari ini, saya ajak saudara satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberkati Tuhan, luar biasa Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, di beberapa hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2023. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Tuntunan Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan kami menikmati berkat-berkat-Mu luar biasa Tuhan sampai pada hari ini Tuhan. Hari ini kami masih mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar apa tuntunan Tuhan bagi kami Tuhan di akhir tahun ini. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang hamba ucapkan itu adalah firman yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami siap juga untuk mendengarkannya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kita masih di judul Fruitful Living saudara. Judulnya pun masih sama, Fruitful Living. Di minggu keempat nih saudara ya, kita berarti sudah tiga kali hari Minggu kita belajar di tema yang sama, yaitu fruitful living. Ayo kita baca nats Alkitabnya di Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-16 dari terjemahan baru bahasa Indonesia saudara ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di bahasa Inggrisnya saudara, di terjemahan Amplified Bible bilang, You have not chosen me, but I have chosen you. And I have appointed and placed and purposefully plant you so that you would go and bear fruit and keep on bearing that, and that your fruit will remain and be lasting. So whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. Oke, kita masuk satu-satu saudara ya. Yang pertama, saya akan ambil judul, kita bagi kita ambil poin per poin saudara ya, dari ayat nats Alkitab yang sudah kita baca. Yang pertama, I have chosen you and I have appointed and placed and purposefully planted you. Jadi gini saudara, bahwa Tuhan itu sudah pilih, Dia tunjuk saudara, dan Dia tempatkan saudara, dan tanam kita, saudara dan saya, dengan maksud, dengan tujuan. Jadi bukan cuma sekedar benih yang jatuh, bukan sekedar, bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan juga nggak disengaja, tapi semuanya sudah atas pemilihan Tuhan yang baik saudara. Ya waktunya baik, semuanya dalam keadaan yang baik gitu saudara, bertujuan, jadi dengan sengaja ya saudara. Jadi kita perlu penting ini saudara, kita pahamin bahwa supaya kita berbuah itu, kita memiliki hidup yang berbuah, jadi fruitful living, kita memiliki fruitful living, kita perlu pahami ini. Jadi kita ada itu saudara ya, kita ada tidak ujuk-ujuk gitu saudara ya, bukan random, jadi bukan kejadian acak ini saudara. Jadi memang Tuhan sudah tetapkan seperti yang kita sudah pelajarin waktu tema Christ likeness. Jadi waktu tema Christ likeness itu dari semula kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti ini juga kita ditetapkan Tuhan untuk berbuah. Jadi Tuhan sudah pilih gitu saudara ya. Tuhan sudah pilih berbuah. Nah, kembali sedikit saudara. Kalau kita dengar tema berbuah, ini analogi yang sering dipakai sama Tuhan Yesus dalam perumpamaan di Alkitab saudara ya. Ya saudara tahu kan di Yohanes 15 ini, kalau saudara baca dari atas,
Ini bahkan kita tahu anak sekolah minggu sering nyanyi. Jadi kita ranting, dia pokoknya Yesus pokok dan kitalah caranya. Nah gitu saudara ya. Ini kita belajar yang itu saudara ya. Jadi gimana cara kita berbuah dan berbuahnya banyak dan berbuah tetap gitu saudara ya. Itu yang bagian pertama tadi saudara. Jadi kita itu sudah dipilih. Jadi Tuhan sudah saya ulang-ulang saudara ya, supaya kita ini punya dasar gitu saudara. Jadi kita ini bukan cuma sekedar kejadian yang cuma lewat aja, kejadian yang kebetulan saja gitu saudara ya. Jadi memang sudah Tuhan punya rencana gitu bahwa kita ini mesti berbuah gitu saudara ya. Oke, langsung masuk bagian yang kedua. Yang bagian kedua saya ambil sedikit. So that you would go. Kalau bahasa di terjemahan bahasa Indonesia, saya mau kasih judul cuma satu kata, pergi gitu saudara ya. Kenapa mesti pergi gitu saudara ya? Karena berbuah ini sifatnya relasional. Ya kita tahu, saudara dan saya tahu, nggak mungkin pohon menikmati buahnya sendiri. Betul apa betul saudara? Ya kan? Jadi buah itu selalu dinikmati oleh orang lain. Oleh orang lain saudara. Bahkan menurut saya saudara ya, pokoknya pun tidak menikmati buahnya. Tapi pokok itu yang kita bilang pokok Tuhan sendiri, dia menikmati kalau ada orang lain menikmati buah yang kita hasilkan gitu saudara. Jadi saya menyebutnya bersifat relasional. Artinya apa saudara? Saudara perlu pergi keluar, tunjukin sama dunia bahwa ya buahnya kita itu perlu kita tunjukkan gitu ya saudara ya. Perlu kita tunjukkan, perlu dinikmati sama orang lain. Artinya apa saudara? Jadi berkat di luar gereja gitu loh saudara ya. Saudara tidak dituntut jadi berkat di gereja. Kalau orang di gereja semua jadi berkat, jadi terang, silau saudara di gereja. Akhirnya ya nggak ada yang nikmatin gitu saudara. Di gereja itu tempat kita ngecas, maksudnya bukan ngecas gimana, tapi maksudnya kita bertumbuh, kita nyerap pelajaran-pelajaran, firman Tuhan itu kita di gereja. Tapi kalau kita berbuahnya, mari kita berbuah di luar saudara. Kita jadi berkat buat karyawan kita jadi berkat buat teman-teman sekolah, satu kelas gitu saudara ya. Atau teman-teman satu sekolah bahkan gitu ya. Kita jadi berkat di mana? Di mana lagi? Di lingkungan tempat tinggal kita, di RT kita mesti jadi berkat. Kita berbuah di situ. Dan berbuahnya mesti berbuah yang manis saudara ya. Berbuah yang manis. Buah yang gimana sih kalau yang dipilih sama orang-orang itu saudara? Pertama, pasti kalau orang beli buahnya itu mesti yang mateng, betul kan? Dan biasanya dia cari apa yang rasanya manis gitu. Nggak selalu manis lah. Paling tidak rasanya pas gitu saudaranya. Jadi dia mateng, dia manis gitu misalnya ya. Dan rasanya pas gitu kalau dimakan gitu ya. Gitu. Nah itu berbicara apa buat kita saudara ya. Jadi orang-orang itu senang kalau di luar sana kita bisa jadi berkat. Itu orang-orang akan menikmati buah kita. Jadi buah apa? Buah pikiran kita. Manusianya kita ini loh. Orang itu senang kalau orang yang dewasa, yang pikirannya matang. Itu kan. Yang berikutnya apa? Yang manis. Apanya yang manis? Perkataannya manis saudara. Jadi nggak nyakitin orang lain. Jadi kata-katanya itu memotivasi, menguatkan. Itu orang akan suka. Orang akan diberkatin saudara dengan sikap yang seperti itu. Berikutnya lagi, rasanya pas. Jadi gitu ya. Kalau rasanya pas itu kita terjemahkan seperti apa? Seperti gini, kita karakternya matang saudara. Jadi orang itu ada di sekitar kita itu dia rasanya pas saja. Kalau ada kita di situ tuh rasanya pas saja. Oke gitu. Senang gitu saudara. Itu baru buah yang memberkati orang lain. Itu yang disebut saudara berbuah gitu saudara ya. Berbuah itu memberkati orang lain untuk dinikmati sama orang lain. Jadi orang lain yang menikmatinya kan bukannya, nggak mungkin kan ranting makan buahnya sendiri. Kayaknya itu aneh deh saudara ya. Kayaknya itu mesti dimasukin ke Guinness Book World of Record kali ya. Ada ranting yang makan buahnya sendiri gitu. Saya nggak tahu ada benar apa enggak, tapi aneh aja gitu. Karena harusnya ya buah dinikmati sama orang lain ya kan saudara ya. Terus yang bagian berikutnya yang kita pelajarin dari Nats tadi apa? Bahasa Inggrisnya itu and bear fruit. Itu menghasilkan buah. Jadi mari kita menghasilkan buah. Hidup itu berguna. Hidup itu yang tadi
yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, itu untuk apa? Untuk kita berguna bagi kerajaan surga. Kerajaan yang mengutus kita. Di mana? Di dunia, saudara. Di dunia, di mana? Di luar, di tempat orang-orang yang masih belum jadi warga kerajaan surga. Nah, itu baru berguna bagi kerajaan surga. Bapak senang itu. Bapak di surga jadi senang gitu, saudara ya. Terus apa, jadi berkat bagi orang lain, ya kan? Kalau buah itu kan selalunya untuk dinikmati sama orang lain, rasanya yang enak gitu, saya menyegarkan, atau yang banyak vitaminnya gitu ya, saudara ya. Jadi itu selalu menjadi berkat bagi orang lain. Ada ayat gini, saudara, di 1 Petrus 1 ayat 18 bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini saudara dan saya, posisinya itu seperti ini. Kita itu sudah ditebus, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, darah anak domba gitu, saudara ya. Ditebus dari apa, saudara? Dari cara hidup yang sia-sia. Nah, beberapa terjemahan ayat 1 Petrus 1 ayat 18 ini itu seperti yang saya ambil ya, saya kasih di di slide, itu diterjemahkan sebagai useless. Useless itu tidak berguna atau kurang berguna gitu, useless gitu ya. Useless, tidak berguna kalau orang terjemahkan. Dalam kurung di terjemahan Amplified itu bilang spiritually unproductive gitu ya. Kenapa saya ambil ayat ini, saudara? Karena gini, ketika ranting itu tidak berbuah, itu kan bisa dibilang itu tidak produktif gitu, saudara ya. Nah, itu jangan sampai kita jadi seperti itu gitu ya. Karena kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal gitu loh ya. Jangan sampai terjadi kita itu tidak berbuah. Karena di Yohanes yang bagian atas kalau saudara baca, ranting yang tidak berbuah itu tidak lain caranya apa? Dipotong, dibuang. Karena nggak ada gunanya, saudara, nggak berguna. Memang jadinya tidak produktif gitu, unproductive gitu ya jadinya. Jadi ya bakal dipotong gitu. Makanya kenapa kita harus menghasilkan buah, saudara. Menghasilkan buah. Berikutnya, Matius 3 ayat 8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tidak ada orang yang bertobat langsung buahnya itu langsung selesai gitu, saudara. Jadi kita perjalanan kita berbuah itu bukan istilahnya bukan event gitu ya. Jadi bukan event, tapi proses, saudara. Jadi itu akan terus gitu. Makanya nanti yang bagian berikutnya yang saya ambil, buahnya tetap gitu dan berbuah tetap gitu, saudara ya. Dan buahnya tetap, alias apa? Dia tetap berbuah terus menerus gitu. Makanya dari itu kita menghasilkan buah gitu ya. Dan buahnya tetap. Buah itu apa sih, saudara? Kalau buahnya yang paling, saudara kalau mau buka ya buka aja di Galatia 5 ayat 22. Buah roh yang terekspresi dari kalau di Galatia 5 ayat 9 itu ada 9. 9 bukan buah-buah roh ya, saudara ya. Itu ekspresinya. Jadi dalam buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saya juga sama, saudara. Jadi nggak usah pikir orang bertobat, begitu bertobat hari ini terima Yesus, langsung dia punya lengkap satu paket, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, langsung keluar ujuk-ujuk bros gitu ya. Enggak, saudara. Namanya kita hidup berproses, saudara. Berproses gitu. Jadi kenapa Matius 3 ayat 8 tadi bilang, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Pertobatan di sini itu metanoia. Jadi perubahan pola pikir. Dan itu berproses, saudara. Terjadi hari demi hari. Nah, kenapa bilangnya di bagian berikutnya itu bilang begini, and keep on bearing and that your fruit will remain and be lasting. Bahasa Indonesianya aja, saudara ya. Saudara tetap
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Simple ya bahasa Indonesia ternyata saudara ya. Jadi karena kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan terjadi tiap hari. Pertobatan yang dimaksud di sini adalah metanoia, perubahan pola pikir. Dari hidup yang lama, saudara diubah jadi hidup yang baru. Pola pikir yang lama, saudara diubah menjadi pola pikir yang baru. Langsung sempurna? Tidak. Makanya kita belajar firman tiap hari. Kita baca firman tiap hari, kita mengerti, merenungkan firman Tuhan. Kita terima firman dari Tuhan. Itu akan membuat kita bertobat hari demi hari. Nah, ini akan menghasilkan buah, saudara. Baik itu buah roh yang di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mungkin nggak langsung keluar, saudara nggak langsung punya sabar gitu. Dan sabarnya mungkin saudara bukan sabar yang masih ada batas gitu, saudara ya. Tapi lama-lama saudara makin bisa sabar, makin bisa sabar gitu, saudara ya. Itu namanya hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan buahnya tetap. Jadi keluar terus buahnya gitu, saudara. Jadi tidak berhenti waktu saudara bertobat, saudara sudah menghasilkan buah gitu ya. Ini nanti namanya jadi gini, saudara berbuah, iya dulu pernah berbuah sih gitu kan. Kan aneh, saudara ya. Ranting pernah berbuah, terus kalau sudah nggak berbuah berarti dia kering dong, dipotong, dibuang dalam api itu, saudara. Jangan mau, saudara ya. Saudara harus berbuah terus gitu. Berbuah terus, bertobat lagi, perubahan pola pikir lagi, berubah lagi, hasilkan buah gitu. Terus sampai kita sampai sempurna deh gitu ya, sempurna seperti siapa? Seperti Kristus. Balik lagi kan pelajaran yang bulan lalu, Christ likeness gitu. Dan dari mana kita bisa dapat semua ini, saudara? Kita udah belajar berbulan-bulan, ada self discipline, ada bulan lalu baru lewat bulan lalu kita belajar tentang Christ likeness, di mana nearness is likeness gitu ya, saudara ya. Saudara dekat sama Tuhan, saudara jadi mirip sama Tuhan. Dan saudara dekat sama Tuhan, saudara jadi serupa dengan Kristus gitu, saudara ya. Oke, jadi terus hasilkan buah, saudara. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus saudara. Terus, that your fruit will remain and be lasting. Terus akan berbuah terus gitu ya. Gimana supaya kita terus belajar, supaya kita terus berbuah, saudara ya? Yaitu kita harus nempel terus sama Tuhan yang pertama gitu ya. Kita mesti lekat terus sama Tuhan. Nggak percuma di situ ditulis to love Jesus more and deeply. Belum habis nih tahun, saudara. Itu bakal masih nempel, saudara ya. Tahun mendengar Tuhan gitu ya. To love Jesus more and deeply. Dalamin lagi, saudara. Kenali Tuhan lebih dalam lagi. Lebih lagi, saudara, kenal Tuhan. Ya, tempel terus, melekat terus sama Tuhan. Itu akan membuat saudara mengalami perubahan. Saudara berubah, saudara berbuah, gitu ya. Saudara berubah, saudara berbuah, gitu ya. Terus itu namanya proses, saudara ya. Dan itu akan membuat saudara berbuah, dan berbuah itu tetap, gitu, saudara ya. Terus yang berikutnya, saya kasih satu ayat, saudara. Gimana kita supaya tetap berbuah? Kita mesti terus belajar melakukan pekerjaan baik dalam segala kondisi dan keadaan agar kita tetap berbuah. Ayatnya Titus 3 ayat 14, saudara. Ada ayat bilang, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi kehidupan yang pokok, supaya mereka jangan tidak berbuah. Nah, gimana supaya jangan tidak berbuah? Yaitu belajar melakukan pekerjaan yang baik gitu ya. Di bahasa Inggrisnya, di terjemahan Amplified bilang gini, our people must learn to do good deeds. Do good deeds to meet necessary demand. Dalam kurung, whatever the occasion may require. So that they will not be unproductive. Nah, itu lagi, saudara ya. Jangan sampai saudara tidak produktif, tidak menghasilkan buah gitu ya. Gimana caranya supaya kita tidak unproductive, supaya kita tidak berbuah, maksudnya jangan sampai kita tidak berbuah gitu. Do good deeds, jadi lakukan pekerjaan baik di mana perlu, di mana dibutuhkan, dalam segala keadaan. Jadi in whatever the occasion may require gitu ya, di mana dalam segala keadaan apapun yang dibutuhkan nih, mari kita tetap melakukan pekerjaan baik.
Kalau itu kita lakukan, saudara, saya percaya saudara punya buah itu pasti tetap. Jadi nggak bakal berhenti, saudara akan berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi gitu, saudara ya. Gitu, saudara. Jadi terus yang berikutnya, gimana kita supaya kita tetap berbuah dan buahnya tetap. Di Yohanes 15 ayat 2 di atasnya, saudara, naik sedikit, itu dia bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, saudara? Dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, itu ya, itu kan saudara dan saya kan, kita berbuah, diapain, saudara? Dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah, gitu, saudara ya. Jadi kalau ada tantangan yang datang sama saudara, ada orang yang datang, orang datang saudara fitnah saudara, jangan berhenti berbuah, saudara. Jangan stop terus, saudara bilang, udah nggak Tuhan-Tuhanan deh, nggak gereja-gerejaan lagi, sudah saya males, sudah saya udah begini, sudah pelayanan, sudah rajin ke gereja, rajin kopsel, masih diginiin. Ya, jangan kayak gitu, saudara. Kalau kayak gitu, saudara akan dapat title pernah berbuah. Nah, jangan mau, saudara ya. Saudara jangan mau punya title pernah berbuah. Mari kita punyai title yang tetap berbuah dan buahnya tetap, gitu, saudara ya. Jadi ujung-ujungnya apa, saudara? Di bagian yang terakhir ada, masih di Alkitab kita yang terakhir. Jadi ada statement gini, supaya yang kita minta kepada Bapa dalam namanya diberikannya kepada kita. Nah, siapa nggak mau, saudara? Setiap kita berdoa, kita minta kepada Bapa dalam namanya, diberikan kepada kita. Ayo, siapa yang nggak mau? Ini bonus, tidak usah dipanjang lebarin, saudara ya. Kalau saudara sudah percaya bahwa kita ini ditetapkan Tuhan, sudah dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, dan buahnya tetap, gitu, saudara ya. Maka yang terakhir, semua yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, diberikannya kepada kita. Kenapa, saudara? Karena kalau kita berbuah tetap, berbuah dan buahnya tetap, itu berarti apa, saudara? Kita itu nempel sama pokok. Nah, nempel sama pokok. Waktu kita nempel sama pokok, yang kita minta itu ya sudah sama dong seperti pokoknya, gitu ya, saudara ya. Semua yang kita perlukan itu adalah disuplai langsung dari pokoknya. Siapa pokoknya, saudara? Yesus, gitu ya, saudara ya. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan pada hari ini, saudara. Biarlah ini mencerahkan hati saudara, pikiran saudara, dan biarlah saudara semakin giat lagi dalam pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan selamat, saudara, selamat menghasilkan buah, dan biarlah buah saudara itu tetap untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke perjamuan kudus. Mari para imam yang ada di rumah, silakan melayani istri, anak, dan orang-orang di rumah untuk membagikan perjamuan kudus ini pada mereka. Mari kita satu dalam doa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat hari ini, Tuhan. Kami udah terima firman Tuhan, di mana udah mengingatkan kami untuk kami bisa memiliki hidup yang penuh dengan buah-buah, Tuhan, yaitu fruitful living, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, buat semua firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami berkesempatan untuk boleh makan dan minum perjamuan kudus ini, Tuhan, supaya kami manunggal dengan Engkau, dan biarlah semua firman yang udah kami dengar itu boleh termeterai, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat perjamuan kudus di tangan kanan kita, di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita melakukan ini untuk mengingat ketiga hal ini, saudara. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adakah saudara percaya bahwa cawan yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita berdoa dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini, buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mengingatnya Tuhan sebagai korban yang menyelamatkan hidup kami Tuhan, korban yang membuat kami bisa hidup ada di dalam keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini boleh memeteraikan setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur Engkau baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat bagi bangsa negara kita, saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa syafaat bagi bangsa negara kami Tuhan. Kami memberkati bangsa negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Kami lepaskan shalom damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang Engkau cintai Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan buat setiap proses yang boleh terjadi akhir-akhir ini Tuhan dalam persiapan pemilu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ada terus keamanan Tuhan buat di bangsa ini Tuhan. Biarlah segala kuasa-kuasa jahat Tuhan yang berusaha menggocoh Tuhan bangsa ini Tuhan, berusaha memecah belah Tuhan, mengacaukan pemilu Tuhan. Kami mau ikat kuasanya, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Jokowi Tuhan, di akhir pemerintahannya kiranya Tuhan memberikan hal-hal yang baik Tuhan dalam kehidupan dia Tuhan. Biar tetap dia pegang integritas Tuhan, buat setiap keputusan yang dia ambil Tuhan, biarlah dia boleh mendapat hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemimpin yang terpilih nanti di pemilu Tuhan, biarlah itu berasal daripada-Mu Tuhan, akan membawa bangsa ini semakin Tuhan, semakin hebat Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain Tuhan, menjadi bangsa yang ditakuti Tuhan, disegani Tuhan, karena ini adalah bangsa yang disertai sama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami ucap syukur juga Tuhan buat kota kami Balikpapan, kota yang akhir-akhir ini banyak pembangunan yang terjadi Tuhan, karena Balikpapan sudah menjadi Tuhan sebagai pintu kota penunjang Tuhan IKN Tuhan, Ibu Kota Nusantara. Kami ucap syukur Tuhan buat pertambahan jiwa-jiwa yang terjadi Tuhan, buat setiap pembangunan, investasi-investasi yang datang Tuhan ke Balikpapan. Tuhan memberkati terus Tuhan kota Balikpapan ini Tuhan. Berkati Pak Rahmat Tuhan, berikan dia integritas Tuhan, berikan dia hikmat Tuhan untuk memecahkan, untuk dia bisa mengantisipasi Tuhan setiap pertambahan penduduk ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri hikmat Tuhan, sehingga masalah kemacetan, masalah banjir Tuhan, pembangunan-pembangunan yang sedang jalan Tuhan, biar boleh selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur buat Rock Gateway Tuhan. Dengan iman kami boleh melihat Tuhan bahwa Rock Gateway Tuhan terbangun Tuhan, jadi dalam nama Yesus Tuhan. Kami bisa melihat tanda ajaib Tuhan terjadi Tuhan di pembangunan Rock Gateway Tuhan. Berkati panitia yang membangun Tuhan, panitia yang bekerja Tuhan, beri kesatuan hati, beri kesehatan Tuhan, lindungi Tuhan. Berkat-Mu Tuhan bagi usaha pekerjaan mereka Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya dicukupi oleh Tuhan, bahan baku Tuhan, keuangan Tuhan. Kami percaya berkat dari seberang lautan Tuhan kirim Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan, mempunyai hati yang membangun Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat semuanya Tuhan. Buat doa-doa ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati semuanya Tuhan. Kami juga teringat Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan, Rock Balikpapan, mereka yang sedang dalam sakit, penyakit Tuhan, yang mengalami pergumulan Tuhan, lagi mencari pekerjaan Tuhan, masalah perekonomian dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jamah Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, yang mengalami pergumulan Tuhan, mereka dapat jawaban Tuhan, yang lagi cari pekerjaan Tuhan, tunjukin Tuhan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Kami juga mau memberikan persembahan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan Tuhan, dan biarlah kami memberikan
melakukannya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi saudara. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan terima berkat Tuhan, kita satu dalam doa. Kita buka kedua tangan kita, saudara aminkan kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor, diberkati keluar masukmu. Bahkan kita percaya juga dengan mulut kita bisa memberkati kedua tangan kita karena kita sudah diurapi oleh Tuhan. Mari kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan, kami semua sudah terima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.